Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman rekan sejawat. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi hari ini. Kami dari kelompok 4 akan membahas topik yang sangat penting dalam pendidikan, yaitu menganalisis asesmen di ruang kelas. Mengapa asesmen begitu penting? Karena melalui asesmen kita dapat lebih memahami kebutuhan dan perkembangan peserta didik, serta merancang pembelajaran yang lebih efektif. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana asesmen dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam memahami peserta didik kita. Sebelum melihat lebih dalam, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami, yaitu kelompok 4, adalah yang pertama saya Anissa Mutmainah, yang kedua Febriza Arya Amelia, yang ketiga Latifah Safinatun Najah, yang keempat Nina Hardiana, yang kelima Putri Miftahul Rahmani, dan yang keenam Safitri. Asesmen yang kami analisis adalah pada kelas 5 fase C mata pelajaran IPAS. Capaian pembelajaran yang kami analisis pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Pemahaman IPAS, peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik-abiotik mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Itulah capaian pembelajaran yang kami analisis dari materi IPAS kelas 5 fase C. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan bentuk transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Materi yang diajarkan atau topik yang diajarkan adalah rantai makanan. Mengajarkan rantai makanan di kelas 5 SD membekali siswa dengan pemahaman dasar tentang ekosistem dan pentingnya menjaga keseimbangan alam sejak dini. Selanjutnya, jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif, yaitu asesmen formatif individu dan asesmen formatif kelompok. Asesmen formatif yang digunakan berupa LKPD untuk kelompok dan individu berupa soal uraian. Bentuk asesmen yang digunakan oleh guru adalah berupa presentasi, proyek atau produk, soal tertulis, unjuk kerja, dan observasi. Bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik? Jelaskan. Menurut kelompok kami, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan tahap perkembangan peserta didik kelas 5 adalah asesmen formatif yang berbentuk LKPD kelompok dan individu. Menurut McCormick et al. 2015, asesmen yang berfokus pada pemahaman konsep nyata melalui interaksi dengan lingkungan membantu peserta didik meningkatkan keterampilan kognitif mereka secara bertahap. Asesmen yang diberikan guru kelas 5, salah satunya adalah asesmen formatif kelompok yang berupa LKPD. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sang dan Di Benedetto 2020, tugas kelompok dapat memperkuat keterampilan kerjasama dan komunikasi yang penting untuk pengembangan kemampuan sosial emosional peserta didik. LKPD yang melibatkan tugas kelompok terkait rantai makanan akan membantu mengasah kemampuan kolaboratif dan interpersonal. Peserta didik diberikan soal mengenai rantai makanan untuk melatih kemampuan kognitifnya yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 5.
Piaget 2013 menyebutkan bahwa kemampuan emosional sosial meliputi kerjasama dan kemampuan pemecahan masalah. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian Artino dan Stephen tahun 2019 yang menunjukkan bahwa asesmen berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Menurut analisis kelompok kami, LKPD yang diberikan guru sudah menyesuaikan karakteristik peserta didik dan aspek lingkungan budaya. Guru memberikan variasi cara penyampaian materi dan tugas dalam bentuk gambar atau diagram untuk mengakomodasi peserta didik dengan gaya belajar visual. Sedangkan peserta didik yang lebih suka gaya belajar melalui interaksi dapat diberikan tugas kelompok yang melibatkan diskusi. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Konung tahun 2017 bahwa pemahaman gaya belajar yang berbeda seperti visual dan sosial dalam ruang kelas berperan penting untuk memastikan bahwa peserta didik dapat terlibat secara penuh dalam proses pembelajaran. Penggunaan bahasa dalam LKPD juga sudah sesuai dengan tingkat pemahaman dan latar belakang bahasa peserta didik. Storrs pada tahun 2020 menyampaikan bahwa pentingnya penggunaan bahasa sehari-hari untuk mudah dipahami oleh peserta didik dalam membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Misalnya, istilah seperti makan dan dimakan dalam pembahasan rantai makanan membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan dapat dipahami sesuai dengan perkembangan kognitif anak, sehingga anak lebih tertarik dalam pembelajaran dan memaknai pembelajaran. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Asesmen yang digunakan oleh guru menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik pada bagian analisis secara individu dan diskusi secara berkelompok pada LKPD yang diberikan oleh guru. Menurut penelitian Andrade tahun 2019, asesmen formatif yang melibatkan tugas analisis membantu peserta didik mengidentifikasi masalah, mengevaluasi informasi, dan merumuskan solusi secara mandiri. Ini penting untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi yang sejalan dengan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Asesmen yang digunakan oleh guru sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk saling memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, ditunjukkan berupa asesmen formatif dalam LKPD berkelompok. Peserta didik melaksanakan diskusi terhadap materi rantai makanan. Guru mendampingi peserta didik dalam kegiatan diskusi, dan peserta didik saling memberikan tanggapan antar kelompok. Menurut penelitian, asesmen yang berbasis diskusi kelompok mendorong peserta didik untuk berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai solusi. LKPD yang diberikan guru tersebut sudah dilaksanakan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, umpan balik membantu peserta didik untuk memahami apa yang perlu diperbaiki dan memiliki kesempatan untuk bertindak berdasarkan umpan balik tersebut. Proses membantu peserta didik untuk berkembang secara mandiri dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Interaksi antara guru dan peserta didik membantu mengarahkan perbaikan pembelajaran berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Menurut kami, jika kami menjadi guru, hal yang akan kami lakukan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen yang kami buat adalah dengan memahami tahap perkembangan peserta didik, karakteristik peserta didik, latar belakang budaya lingkungan, memahami kemampuan peserta didik, memahami gaya belajar peserta didik, minat dan bakat peserta didik. Dengan mengetahui informasi tersebut, asesmen yang kami buat akan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran akan lebih bermakna dan kontekstual. Selain itu, untuk memaksimalkan efektivitas asesmen, kami akan menyusun asesmen berdiferensiasi. Artinya, kami akan menyusun atau membuat asesmen sesuai dengan kebutuhan dan karakter peserta didik, agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Hal ini selaras dengan pendapat Montenegro dan Jankowski
tahun 2017 bahwa instruksi diferensiasi dapat meningkatkan kesesuaian asesmen dengan kebutuhan individu peserta didik. Penelitian menunjukkan pentingnya memberikan peserta didik berbagai cara untuk menunjukkan pembelajaran mereka, memungkinkan mereka menunjukkan kekuatan mereka dan menyelaraskan asesmen dengan tingkat kognitif dan perkembangan mereka. Misalnya, memberikan pilihan kepada siswa untuk memilih antara berbagai jenis asesmen, seperti proyek, presentasi, atau ujian tradisional. Hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dan keterlibatan mereka, terutama bagi mereka yang kesulitan dengan format ujian konvensional. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang menganalisis asesmen khususnya di kelas 5 SDN Polokarto 1. Semoga dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri, kami ingin menyampaikan sebuah pantun. Ke pasar membeli ikan tenggiri, jangan lupa beli yang segar. Terima kasih kami ucapkan hari ini, semoga ilmu bermanfaat dan membawa berkah besar. Terima kasih atas perhatiannya dan kami terbuka untuk pertanyaan serta diskusi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.